Saya mau ke Mbak Bivitri dulu, Mbak. Berdasarkan undang-undang yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 299 ya, 281, boleh kata Mas Yandi tadi. Kalau Anda secara tata negara melihatnya ini seperti apa? Pada dasarnya boleh, iya. Oke. Tapi begini yang ingin saya jelaskan secara lebih terang. Iya, ada tapinya nih. Iya, betul. Tapi kalau itu ada boleh atau tidak, ya boleh, memang. Karena diatur ya. Betul. Tapi kan gini, Berarti yang di-print oleh Pak Jokowi. Ya? Oh enggak pernah mencabut Pak, karena saya selalu menjelaskannya seperti ini. Mari kita dengar dulu. Iya, tapi ada argumentasinya. Jadi Kita pasal dengar dulu. 299 itu ada 3 ayat. Yang di-print oleh Pak Jokowi hanya ayat pertama. Kalau kita baca pasal 299 secara utuh, 3 ayat, kemudian kita lihat pasal 301, kita akan menemukan 301 bahwa 299 itu ayat 1 sebenarnya ditujukan apabila presiden atau wakil presiden itu sebagai orang yang kontestan. Yang maju ya. Karena kalau kita baca pasal 268, jadi kan bab kampanye itu banyak tuh. Boleh dicari di gadget masing-masing kalau penasaran. Ini saya bantah nih, saya pembuat undang-undang. Boleh saya jelaskan dulu? Enggak, ini saya bantah langsung. Itu salah. Saya jelaskan dulu. Sebentar nanti. Ya kalau gitu saya nggak usah menjelaskan apa-apa. Maksud saya jangan terlalu jauh. Saya ini wakil ketua pansus, saya tahu persis. Betul, tapi saya belajar penjelasan itu hukum. salah, maksud saya itu salah loh, salah. Ya, baik. Jangan menafsir undang-undang sudah dibuat, nggak boleh. Salah atau benar? Ini yang Kan harus didengar dulu versi salahnya kalau saya salah. Nggak bisa. Saya bilang berarti salah dia itu. nggak memberikan kebebasan Salah itu berbicara. salah. Saya pembuat undang salah itu salah itu. Kalau Jangan nanti mau menyesatkan dibantah, analisanya. Bapak, Boleh kalau kasih mau kesempatan dibantah, dengar dulu apa kata saya, baru kemudian bantah. Ya, itu cara berdiskusi Pak, mesti saya ingatkan ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, Undang-Undang Pemilu itu bab 7 tentang kampanye itu ada banyak bagian. Kalau kita lihat pasal 268, ada yang namanya pelaksana kampanye, ada yang namanya peserta kampanye. Kalau kita lihat lagi, jadi seandainya mau dipakai skema pasal 269 pelaksana kampanye Pilpres, itu bisa misalnya kalau presidennya pengurus parpol. Tapi kalau kita mau baca mengenai hak presiden untuk berkampanye, kita harus bacanya ke pasal 301 tadi. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang harus kita lihat juga adalah pasal 281. Jadi presiden boleh sebagai peserta, tapi dia harus cuti dan tidak mendapatkan fasilitas negara sebagai peserta. Jadi lagi-lagi lihat pasal 268. Ini konteksnya sebagai kandidat ya, sebagai peserta. Ya, kalau dia peserta diundang misalnya, dia boleh datang, tapi dia harus cuti. Peserta kampanye ya, peserta kampanye. Kalau pelaksana hanya untuk petahana. Enggak begitu, makanya jadi anggota DPR baru berpikir undang-undang. Salah itu, salah itu. Boleh. Saya ini Kita lihat salahnya bagaimana, coba jelaskan Pak. Salah. Bagaimana? Jadi presiden wakil presiden itu boleh. Boleh. Gubernur boleh. Betul. Ya boleh, tapi di situ tidak boleh memakai personel kecuali pengawalan. Oh iya, itu sih saya sepakat. Ya, Makanya saya bilang sebagai presiden di situ. Iya memang, saya nggak bilang enggak. Lah, nggak mungkin orang kalau nggak presiden nggak dikawal atau ada protokol, nggak mungkin. Ya, itu tadi argumennya. Itu hanya sebagai itu peserta argumennya Pak Eriko. Saya tadi tidak berargumen di situ. Argumen keliru, saya, kita ketat loh Pak kalau berdebat Pak. Keliru. Kita harus ketat kalau mungkin di DPR berdebatnya nggak ketat. Kalau saya biasa berdebat dengan ketat sebagai orang Anda hukum. keliru begitu berpikirnya. Bentar, tenang dulu ya. Oke, saya pindah. Itu dengan peraturan pengamanan melekat ya. Bagaimana membedakan? Karena presiden. Sebentar, pertanyaannya bagaimana membedakan presiden ini turun sebagai dia cuti atau dia sebagai presiden? Pakai mobil dinas, nggak boleh. Nggak boleh, ya kan? Kemudian memakai uang negara nggak boleh. Termasuk misalkan dia makan minum pakai uang negara nggak boleh. Itu pengawasannya berjalan nggak menurut Mbak? Ya harus berjalan kan ada Bawaslu-nya berjalan. Jangan bilang harusnya dulu. Karena begini, catatan saya yang lainnya adalah Pak Jokowi sebenarnya sudah melakukan kampanye terselubung tanpa pernah dia cuti. Tanpa pernah kita bisa ukur apakah dia menggunakan fasilitas negara atau tidak, dia sebenarnya sudah melakukan itu. Contohnya yang mungkin Anda bisa kasih spesifik sekarang. Contohnya misalnya gini ya, kampanye itu kan juga bukan hanya poster, tapi citra diri. Nah, teman-teman bisa cek di definisi dalam Undang-Undang Pemilu. Misalnya ketika dia melakukan makan bakso bersama Pak Prabowo. Iya boleh itu dong, citra diri. makan bakso dilarang. Boleh ya. Iya dong, makan bakso siapapun jangan ngatur orang makan bakso dong. Kalau sekarang saya tahu bahwa Pak Yandri dan kawan-kawan dari 02 itu selalu menantang, bilangnya laporin aja. Tapi kan begini ya teman-teman, kita itu kalau melihat suatu peristiwa. Gak apa salahnya Pak Jokowi makan bakso sama Pak Prabowo itu di mana salahnya? Citra diri. Enggak, di mana melanggarnya di mana? Melanggar undangnya di mana? Karena Pak Prabowo adalah capres. Ini yang kayak gini yang menyesatkan nih pengamat begini nih bahaya ini. Nanti dulu. Bahaya loh. Nanti dulu begini.
Orang contoh bakso ya. aja dipolitisir. Itu contoh. Ya. Itu Makan contoh. bakso aja didramatisir, janganlah begitu Itu Mbak. contoh. Justru di satu. situ bakso bisa Kemudian lebih laris, lebih banyak pembagian orang belajar bakso bansos. bagus. Oke. Kemudian Berikan pembagian dulu. bansos. Oke, baik. Kemudian banyak lagi yang kita bisa sebutkan. Tapi begini poinnya. Enggak, saya mau tanya di mana salahnya Pak Jokowi makan bakso sama Pak Prabowo? Citra diri, kan kita semua paham kampanye itu tidak sekedar kampanye waktu berdebat, tapi juga banyak hal lainnya yang bisa membuat orang salahnya terpengaruh di untuk mana? memilih. Salahnya Sebentar, di mana? sebentar, saya minta pendapat Bang Margarito dulu. Ya, Biar oke, tenang Bang dulu, Margarito Mas dulu. Chandri, Mbak Bibip tenang dulu ya. Bang Margarito boleh pegang mic-nya? Nah, pertanyaan saya nih, Ya. pertanyaan saya balik lagi, bagaimana memaknai tadi pasal dari Oh iya, Undang-Undang Nomor 2017 biasalah kalau tafsir 2017. melihat-lihat seperti itu, terus mau apa? Hah? Jadi wajar nih berbeda tafsirannya yang Oh memaknai ini. enggak, bahwa- enggak. Kalau kalau tafsir hukum gitu ya, ada prinsip-prinsipnya, cara menafsirnya ada, begitu ya. Nah kalau misalnya tadi Mbak Fitri. Vivi bilang pasal ini begini, itu kan mau cek intensinya, maksud originalnya, maksudnya betul yang apa sih gitu ya. Nah memang tidak ada pilihan. Kalau mau cek itu ya cek perdebatan, risalah perdebatan, kan pasti direkord tuh. Betul. Mesti cek di situ. Apa sih yang ini orang mau dan kata presiden ini apa nih barang ini? Terus di bawah ini apa ini? Itu mesti dicek. Karena pasti ada perdebatan, pasti direkord itu. Sejauh yang saya tahu gitu ya, pasti direkord. Di pembuat undang-undang. Begitu. Boleh saja kayak tadi dibilang ini sudah kampanye terselubung. So, oke, saya bisa bilang secara material kampanye. Misalnya begitu ya. Tapi ya itu penilaian-penilaian kita. Mau apa? Persepsi publik. Persepsi artinya. publik, so, Nggak oke. bisa dibendung kan, itu nggak bisa Nggak apa-apa, diatur. begitu. Apa gitu? Mau bilang apa? Secara material saya boleh bilang iya. Tapi dari segi kalau kita bicara ilmu ya gitu ya, presiden memang selalu menjadi sorotan. Tindak tanduk dia sepanjang, bukan hari ini aja, sepanjang 5 tahun ini sudah jadi. Kalau presiden yang ingin maju lagi, biasanya dia tidak akan berinvestasi secara politik di ujung kampanye aja. Dari awal itu dia punya tindak tanduk, bikin ini, bikin itu, kan ini semua dinilai. Jadi sebenarnya kampanye itu tidak di ujung aja. Kalau kita bicara dari itu, tapi itu kan sesuatu yang tidak dirumuskan secara hukum. Yang bisa kita lihat adalah itu tindakan-tindakan pemerintahan yang dipersepsi oleh orang-orang politik bahwa loh ini ya investasi ini, so oke aja, nggak ada masalah tuh. Jadi Anda juga melihat nggak ada masalah nih yang dilakukan Pak Jokowi misalnya makan bakso, main Oh sepeda, nggak ada. atau Kalau orang politik santai. bilang mana itu urusan mereka loh, waduh saya nggak mau urusan itu. Terserah lah. Dan itu biasa aja sih. Cuma Oke. begini. Saya memang di batas tertentu nggak suka. Tetapi saya mesti bilang bahwa yang dia bilang itu benar. Politisi selalu memiliki alasan untuk satu tindakan. Dan selalu seperti itu menyiapkan alasan bila tindakan itu gagal. Kata Churchill. Kalau sekarang Anda melihat alasan apa dari tindakan Pak Jokowi? Saya agak susah menebak. Orang dia punya pikiran sendiri. Anda tidak bisa Saya nggak membaca bisa itu. tebak-tebak itu berspekulasi seperti itu, saya nggak bisa. Oke. Begitu. Kecuali kalau kita ngobrol di warung kopi, oh boleh begini lah, ya itu warung kopi sih oke lah. Gitu. Oke, Tapi kalau itu saya tanya politisi deh. Saya tanya sebagai orang politisi. hukum, saya nggak Tapi soal bansos dan lain sebagainya, saya kira para pengkritik termasuk saya bukan mempersoalkan bansosnya, tapi mempersoalkan bagaimana bansos itu kemudian disalahgunakan Oh. untuk Gimana? kepentingan. Gimana? Misalnya ya, Apa kriterianya? misalnya BLT yang harusnya turunnya bulan Maret dirapel sekarang ke Biasa dirapel. bulan, Coba waktu masalah El Februari. Nino, masalah Oke. kemarau panjang dirapel. Saya ini ketua Komisi 8 Baik. tentang bansos dengan Bu Mensos. Saya ngetok anggarannya tahu persis. Jadi jangan asal ngomong juga. Ini saya ada Dirapel datanya tuh semua nih biasa Pak, dirapel. karena datanya kalau Bapak mau Bi- lihat Mbak Bibi tadi, 3 dirapel hari yang tuh lalu biasa. ada di harian Kompas di Biasa, headline. biasa itu. Saya Saya masih tuh mantan pegang nih Komisi soalnya 8 nih sebelum ketua datanya. MPR. Ngerti saya Kemudian tentang itu. misalnya bansos untuk tahun politik ini 2024 itu besarnya 496,8 triliun yang 2 kali lebih besar dari anggaran pandemi Covid 2020-2022. Datanya ada, jadi saya juga nggak asal-asalan ngomong. Ada di Ya kan Kompas juga. alhamdulillah ada anggarannya buat Nah, rakyat jadi kan. yang ingin saya Nggak, katakan kenapa dipersoalkan? adalah Kan alhamdulillah buat rakyat. oh kan? anggaran betul ada. Iya. Tapi kan sekarang Salahnya begini, di mana? sekali lagi, Disahkan sama salahnya DPR sama adalah pemerintah. Oke, sebentar, ketika Mas. Nah, itu disahkan sama bansos DPR sama digunakan pemerintah. sebagai Boleh kita citra kasih diri. jawab dulu. Itu yang jadi Nggak, soal. nggak, ini perlu diluruskan, Karena Bang Gia. kampanye Bang Gia. adalah soal citra Bang Gia. diri Oke, salah dalam satunya. negara Citra kita, diri katanya. dalam negara kita, anggaran itu mesti disahkan antara DPR dan pemerintah. Oke. Jadi bukan maunya Pak Jokowi itu loh. Itu hati-hati juga bicara.
Karena sudah ada Latihan. aturannya. Bisa baca investigasi di majalah Tempo Loh, itu minggu investigasi. lalu Artinya misalnya. anggaran itu investigatif disahkan- jurnalismnya, anggaran itu, Mbak covernya Bivitri, jelas tuh gambarnya tuh. Anggaran itu disahkan antara pemerintah dan DPR. Betul. Oke, baik. Tapi Bukan maunya citra presiden diri yang doang, ditampilkan gitu loh. Itu Oke, harus baik. dan dibaca datanya. juga. Jangan asal ngomong begitu ya Allah, bahaya ini. Bapak jangan mengancam, Bapak Enggak, jangan bukan mengancam. mengancam, saya Udah. meluruskan. Baik, tapi saya juga Meluruskan. punya data. Saya punya Meluruskan. data, Ngerti nggak kita bisa sistem adu demokrasi data. negara kita? Mas Yandri, Ngerti Bivitri, kan? Kita ini- bisa adu data. Kan Oh, saya nggak juga boleh punya data. data. Bapak, Ibu, Anggaran disahkan Bapak, oleh Ibu. siapa? Pemerintah dan Bapak, DPR Ibu. kan? Betul, Nah, tapi udah. anggaran Cukup, juga ada cukup. realokasi, Oke, Bapak. baik, baik. Ibu Sri Mulyani Terima sudah kasih. menyatakan Paham, juga. sama, berarti, oke. Sebentar, mohon maaf sayang sekali ini waktunya sangat terbatas. Saya yakin semua masing-masing ingin mempertahankan argumentasinya masing-masing, tapi waktunya sudah habis. Mohon maaf sekali, tapi yang jelas